وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa berada di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang benar, maka Ramadan datang disambut dengan sukacita, dengan kegembiraan yang luar biasa, dihiasi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, semisal banyak membaca Al-Quran, melakukan qiyam Ramadan dan lain-lain. Karena ibadah-ibadah ini dijanjikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang luar biasa di sisinya. Qiyam Ramadan atau yang disebut dengan salat tarawih oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan dengan pengampunan dosa yang banyak, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan semata-mata mengharap balasan di sisi Allah, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Demikian halnya dengan bacaan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ada dua ibadah yang kelak akan memperjuangkan pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua ibadah ini adalah membaca Al-Quran dan berpuasa. Sebagaimana disampaikan dalam sabdanya, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah bagi seorang hamba kelak pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar wasyaffi'ni fih. Wahai Tuhanku, aku telah menahan orang ini dari makan dan minum di siang hari, maka tolonglah dia, berilah dia syafaat. Kemudian Qur'annya, bacaan Qur'an juga akan berkata, "Ay Rabbi mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fih." Wahai Tuhanku, aku telah menahan dia dari tidur di malam hari, maka tolonglah dia. Qala fasyafi'an. Maka dua macam ibadah ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada pelakunya.
Di dalam kitab-kitab syarah disebutkan makna fasyafa'an, diberikan izin untuk memberikan syafaat, artinya permintaan dua ibadah ini kepada Allah dikabulkan, yang membuat menjadi sebab orang yang mengamalkan akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi puasa Ramadan, bertumpuk-tumpuk hadis yang disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaannya. Maka syaitan tidak akan pernah ridha orang-orang yang beriman sukses ketika mereka banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Dicari segala cara oleh syaitan agar manusia yang sudah benar semangatnya dan yang telah banyak melakukan kebaikan ini menjadi gagal ketika berjumpa dengan Allah pada hari akhir nanti. Di antara muslihat syaitan, dihembuskan keinginan orang yang melakukan kebaikan itu, rasa ingin dipuji oleh orang lain, yang mana keinginan itu betul-betul dia sendiri pun tidak mengetahuinya bahwa dia memiliki keinginan tersebut. Maka hal ini pernah menjadi sesuatu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi atas umatnya. Di dalam satu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat para sahabatnya terkejut luar biasa. Ini dikisahkan oleh sahabat Abu Sa'id. Dia bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru al-Masih ad-Dajjal. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami, dan pada saat itu kami sedang membicarakan Al-Masih ad-Dajjal. Kenapa para sahabat membicarakan Dajjal? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya minimal 1 hari umatnya diperintahkan agar meminta perlindungan kepada Allah supaya berlindung dari kejahatan Dajjal. Minimal 1 hari 5 kali. Yakni di penghujung dia melakukan salat fardu yang 5 kali. Maka Dajjal ini sesuatu yang sangat membahayakan. Di dalam hadis-hadis yang sahih disampaikan bahwa Dajjal ini turun ke dunia hanya sekitar 40 hari. Tetapi tidak sedikit kaum muslimin yang menjadi murtad, keluar dari Islam gara-gara Dajjal. Maka tidak heran para sahabat saling membicarakan tentang Dajjal dengan segala kekhawatirannya. Maka ketika mereka sedang membicarakan Dajjal, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka sambil menyampaikan sesuatu yang sungguh mengejutkan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ala akhbirukum bima huwa ahwafu 'alaikum 'indi minal Masih ad-Dajjal." Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan terjadi atas kalian daripada adanya Dajjal di antara kalian. Dajjal ini yang begitu bahaya, begitu besar bahayanya, ternyata ada sesuatu yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi atas umatnya, lebih besar bahayanya daripada Dajjal. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan asyirkul hafi, syirik yang tersembunyi.
Contohnya apa? An yakumar rajulu yusalli fayazayyinu salatahu lima yara min nadhir rajulain. Contohnya syirik yang tersembunyi, seseorang berdiri mengerjakan salat, kemudian dibaguskan salatnya karena dia mengetahui ada seseorang yang sedang memperhatikan dia. Ini lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada datangnya Dajjal di antara kita. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Tetapi di dalam perjalanannya ada seorang rawi yang bernama Kathir bin Zaid Al-Aslami yang oleh sebagian ulama dicela, termasuk peneliti kitab Musnad Ahmad bin Hanbal Syekh Al-Arnaud berkata sanadnya adalah dhaif karena ada rawi Kathir bin Zaid Al-Aslami. Tetapi saya dapati ada 6 tokoh hadis dunia yang memuji riwayat ini. Sebagiannya mengatakan sahih, di antaranya adalah Imam Az-Zahabi dan Imam Al-Hakim. Kemudian beberapa tokoh lain mengatakan hadis ini adalah hasan. Di antaranya adalah Imam Al-Haythami, penyusun kitab Majma' Az-Zawaid. Kemudian Ahmad Muhammad Syakir. Kemudian Syekh Al-Albani. Kemudian Imam Suyuti berkata sanad hadis ini adalah hasan. Dan saya berharap betul hadis ini derajat adalah sahih, sekurang-kurangnya adalah hasan. Pertanyaannya, apa gerangan syirik yang tersembunyi sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih khawatir hal itu akan terjadi atas umatnya daripada Dajjal ada di antara mereka? Di dalam hadis yang lain yang sama bersumber dari sahabat Abu Sa'id, dia berkata tentang satu hari nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang di dunia ini zahirnya banyak ibadah, tetapi dia kesusahan ketika pada hari akhir. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu an-nasa liyaumil qiyamah liyaumin la raiba fihi." Idza jama'a Allahu an-nasa liyaumil qiyamah liyaumin la raiba fihi. Ketika Allah nanti mengumpulkan manusia pada hari kiamat, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, pasti terjadi. Yang akan dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ini pasti akan terjadi. Nada munatin man asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min 'inda ghairillah. Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka akan ada penyeru yang akan berseru, barang siapa yang dulu melakukan amal saleh yang mestinya dia berharap kepada Allah disertai harapan kepada orang lain, kepada manusia selain dari Allah Subhanahu wa taala, falyatlub thawabahu min 'inda ghairillah, maka pada hari ini sana minta balasan kepada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha aghna syuraka ini syirk. Karena Allah tidak butuh di dalam bersyirikat, join, memberikan balasan kepada orang yang beramal soleh tersebut. Ketika kita di dunia melakukan amalan, hati tidak murni karena mengharapkan balasan di sisi Allah, kelak pada hari akhir akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari kumpulan orang-orang yang baik. Sana minta balasan kepada yang dulu kamu harapkan balasan itu kepadanya.
baik dari sisi pujian dan lain-lain. Hadis ini derajat adalah sahih, diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, dalam sebuah riwayat yang panjang yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dikutip oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengkisahkan wasiat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah." Yang pertama, Rasulullah istushhida. Orang yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang terbunuh dalam perang. Yang pertama kali akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang gugur dalam perang. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian dia didatangkan disidang dan diperlihatkan nikmat-nikmat yang dulu pernah Allah berikan kepadanya di dunia. Kemudian dia mengakuinya bahwa betul nikmat itu dulu diberikan kepadanya, nikmat iman, keberanian untuk berperang dan seterusnya. Ini nikmat yang besar dari Allah SWT. Kemudian Allah SWT berkata, "Fama amilta fiha." Kau pakai untuk apa nikmat itu? Maka orang ini menjawab, "Qataltu fik hatta stushhitu." Nikmat itu aku pakai untuk berperang karena engkau ya Allah, sehingga aku terbunuh sebagai syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Kadzabta." Engkau bohong. "Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un." Karena kamu dulu berperang karena dalam hatimu ingin disebut sebagai pahlawan, pemberani. Wa qad qila, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Waktu mau berangkat perang, berharap nanti dirinya akan dikenang sebagai pahlawan, pemberani. Barangkali lebih dari itu, berharap dirinya namanya akan disebut sebagai nama jalan-jalan besar. Faqad qila, dan kamu sudah mendapatkan balasan itu. Tsumma umira bihi fasuhifa ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian orang ini diperintahkan oleh Allah agar diseret dengan wajahnya menghadap ke arah bawah. Kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Orang mati syahid dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang yang belajar ilmu dan mengajarkan kebaikan serta ahli dalam membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian dia didatangkan, ditampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang orang lain tidak dapat, dia dapat nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang oleh Allah diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Enggak semua orang diberikan kemudahan dalam mengajar. Enggak semua orang diberikan kemudahan dalam ahli membaca Al-Qur'an. Ditampakkan nikmat itu kepadanya oleh Allah. Fa'arafaha, dan dia melihat, mengakui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang itu, "Fama amilta fiha?" Kau pakai untuk apa nikmat itu? Ta'allamtul ilma wa 'allamahu wa qara'tu fika al-Qur'an. Nikmat itu aku pakai ya Allah untuk belajar ilmu dan aku mengajarkannya serta aku pakai untuk membaca Quran karena engkau. Kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alim. Karena kamu dulu belajar ilmu, karena kamu punya tujuan akan dikenang sebagai orang yang alim. Wa qara'tal Qur'an yuqal huwa qari'. Dan engkau membaca Quran supaya dikenang sebagai orang yang ahli dalam membaca Al-Quran.
Faqad qila, dan kamu sudah dapat pujian itu. Tsumma umira bihi fawsiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan orang-orang baik ini diseret dengan wajahnya menghadap ke arah bawah, kemudian dilemparkan dalam neraka. Yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi fa'atahu min asnafil mal kullih. Yang ketiga adalah orang yang oleh Allah diluaskan rezekinya, orang kaya raya, dan dihabiskan hartanya untuk kebaikan, untuk sedekah. Fa'utiya bihi, maka didatangkan, fa'arrafa ni'amahu fa'arrafaha, didatangkan kepada Allah, disidang, ditampakkan nikmat yang dulu Allah berikan kepadanya. Orang lain cari 100.000 susahnya bukan main. Orang ini 1 juta, 10 juta, mudahnya luar biasa mencari rezeki. Dimudahkan oleh Allah. Nikmat ini Allah tampakkan kepadanya. Betul apa tidak? Orang itu mengakui, ya nikmat. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Kau pakai untuk apa nikmat itu? Kemudian orang ini berkata, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Ya Allah, tidak ada satupun jalan yang dimana engkau suka aku menafkahkan harta di dalamnya, melainkan aku belanjakan harta itu di dalamnya karena engkau ya Allah. Dan Allah kemudian menyampaikan, kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad faqad qila. Karena kamu dulu menafkahkan harta itu karena ingin dikenang sebagai seorang yang dermawan, faqad qila, dan engkau sudah mendapatkan pujian itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan agar diseret dia dengan wajah menghadap ke arah bawah dan dicampakkan dalam neraka. Coba kita lihat yang pertama disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir. Ini semuanya orang yang di dunia secara zahir adalah orang yang baik. Orang yang gugur dalam perang, ahli baca Quran, guru agama, para penuntut ilmu, orang-orang yang dermawan. Ini semua di dunia orang akan menganggap dia sebagai orang yang baik. Tetapi di akhirat nanti dia tidak menjumpai kebaikan yang dulu dilakukannya di dunia. Bahkan diperlakukan dengan hina oleh Allah Subhanahu wa taala, diseret dengan wajah menghadap ke bawah, dicampakkan dalam neraka. Apa sebabnya? Asyirkul khafi. Ini penyakit ini. Syirik yang tersembunyi. Riya, keinginan dipuji orang lain. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, betul, huwa akhwafu alaik. Ala ahbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal. Ini sesuatu yang aku lebih khawatirkan terjadi atas kalian daripada ada Dajjal di antara kalian. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kalau seandainya Dajjal datang di antara kita, kemudian dia mengaku sebagai Tuhan, supaya kita menyembah kepadanya. Banyak orang sadar ini Dajjal. Mudah sebagian manusia akan menghindari dia. Tetapi asyirkul khafi, syirik tersembunyi, jarang manusia itu menyadari dia telah melakukan hal itu. Sekarang ini ada media sosial yang manfaatnya kita bisa rasakan. Tetapi bahaya media sosial bagi keikhlasan seseorang beramal juga sangat besar di dalamnya. Sebagian orang tanpa menyadari, dia foto dirinya ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan amal soleh dia foto dan disampaikan kepada temannya yang tidak ada kepentingan apa-apa. Untuk apa? Untuk apa ini? Dia sedang baca Quran, sedang tawaf di Baitullah, sedang melakukan kebaikan, dipotret dirinya, disebarkan di media sosial. Untuk apa? Asyirkul khafi. Syirik terus. Dia tidak sadar dalam melakukan hal itu. Termasuk kita membaca Quran, melakukan qiyam Ramadan. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kalau kemarin kita lakukan tidak apa-apa,
Karena ilmu belum sampai kepada kita. Hati-hati. Asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Kenapa riya disebut dengan syirik? Apa sebabnya? Karena dia mensekutukan Allah di dalam harapan. Mestinya dia berharap hanya kepada Allah, dia juga berharap mendapatkan pujian dari orang lain. Maka jika kita melakukan satu kebaikan, biarlah kebaikan itu menjadi rahasia antara kita dengan Allah SWT. Tidak perlu disebarkan orang lain supaya tahu kita telah melakukan kebaikan itu. Tak perlu. Banyak orang mengatakan, saya tidak riya. Bukan satu dua orang mengatakan seperti ini. Dia menceritakan kebaikannya disertai dengan mukaddimah, aku tidak riya. Ini semua aku yang beli. Saya tidak riya. Lampu ini saya yang beli. Sajadah ini saya beli di Saudi. Aku enggak riya. Ini betul-betul ini. Apa ini? Asyirkul khafi. Tersembunyi, dirinya sendiri pun tidak sadar. Bahwa sebetulnya entah 5%, 10% dia mengharapkan pujian daripada orang lain. Maka sekarang rahimakumullah, dengan adanya media sosial ini, saya pesankan, saya wasiatkan pada diri saya dan antum semua. Tak perlu menyebarkan kebaikan yang sudah kita buat di media sosial supaya diketahui orang lain. Tanpa sadar, apa tujuan kita? Kepentingannya tidak ada. Kalau seorang bawahan menyampaikan kepada atasan, ada kepentingannya. Dia sebagai laporan. Di foto saya di Mujahidin, Pak. Laporan. Ini sebagai laporan. Boleh. Barangkali ini tidak termasuk riya. Seorang istri, seorang suami yang mengabarkan kepada istrinya, saya lagi sholat di Mujahidin. Khawatir istrinya tadi mencari-cari. Tapi ini tidak ada hubungan apa-apa. Sebar. Saya lagi baca Quran. Saya lagi ini, saya lagi ini. Untuk apa? Ini hebatnya syaitan. Setelah itu kita merasa tentram. Bahkan sebagian dari kita, kalau tidak disebarkan di media sosial, merasa ada sesuatu yang kurang. Tidak bahagia ketika kita melakukan ibadah itu. Gatel. Fotonya sudah dipegang. Gatel untuk disebarkan. Untuk apa? Maka betul sabda Rasulullah SAW, huwa akhfafu 'indi minal masih dajjal. Ini yang aku takutkan terjadi atas kalian daripada ada dajjal di antara kalian. Karena dajjal udah jelas. Ini dajjal, jelas. Ini musuh kita. Tapi asyirkul khafi, syirik tersembunyi, riya ini, bahkan orang yang melakukannya pun tidak akan merasa dirinya sedang melakukan perbuatan riya. Kita coba lihat. Orang yang gugur dalam perang, ahli membaca Al-Quran, para kiai, ustadz, disebutkan di sini. Para penuntut ilmu, para dermawan. Ini orang-orang baik, tetapi pada hari akhir akan diseret dengan hina oleh Allah SWT. Dicampakkan dalam neraka. Apa sebabnya? Asyirkul khafi. Riya. Maka ini adalah perangkap syaitan yang mesti kita jaga, ya rahimakumullah. Dalam Ramadan ini, saya gembira, luar biasa kaum muslimin memiliki semangat dalam melakukan kebaikan. Tapi jangan dirusak. Jangan kita ikuti ajakan daripada syaitan. Media sosial saya tidak ingkar. Banyak manfaat yang bisa kita ambil. Tapi di sisi lain, di situ tersedia racun yang mematikan bagi kaum muslimin. Bagi orang yang tidak menyadarinya. Biarlah andai kata kita melakukan kebaikan, mau bersedekah, mau sholat subuh dimanapun, tidak usah diberitahukan orang lain. Biar ini menjadi rahasia antara kita dengan Allah SWT. Karena memang kita hanya berharap balasan kepada Allah. Saya khawatir kalau kita sebarkan kepada orang yang sebetulnya tidak ada kepentingan untuk mengetahuinya. Akan terbersih dalam hati kita, entah 5%, entah 10%, entah 20%. Mesti ada keinginan untuk dipuji. Mungkin tidak 100%. 100%-nya ingin balasan dari Allah. 50%, 60%, 40% ada keinginan dipuji dengan itu. Maka saya wasiatkan sekali lagi, tidak perlu kita menyiarkan
kebaikan yang sudah kita buat. Baik dengan membaca Quran, berangkat haji, umroh, atau apapun. Terkecuali memang ada kepentingan untuk itu sebagai laporan. Pengurus yayasan memberi sedekah kepada du'afa. Perlu difoto sebagai bukti otentik laporan. Boleh, tidak apa-apa. Tapi untuk perorangan tidak ada kepentingannya apa-apa. Sembunyikan. Maka kalau kemarin sudah kita lakukan tidak apa-apa, hari ini kita memperbaiki apa yang sudah kurang, kesalahan di masa lalu. Sebagai penutup, saya kutipkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau rusakkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan cara membangkit-bangkit dan dengan cara menyakiti hati si penerima. Kalladzi yanfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sebagaimana orang-orang yang bersedekah karena riya, dan dia bersedekah tetapi tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Contohnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang begini contohnya, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Allah berikan perumpamaan yang mengerikan. Perumpamaan mereka ini adalah seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian ditimpa hujan yang lebat, maka habislah debu tersebut. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Sedikit pun tidak tersisa pahala kebaikan yang telah diusahakannya. Maka sebagian orang menyangka dirinya sudah banyak dermawan, mengeluarkan banyak harta, dirinya sudah banyak melakukan salat tahajud, sudah membaca Quran berjuz-juz, tetapi kelak pada hari akhir dia tidak menjumpai kebaikan yang dulu pernah dilakukannya. Ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW terjadi atas umatnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa terbantu dihindarkan dari penyakit yang berat yang dijadikan sebagai senjata andalan oleh syaitan atas orang-orang yang beriman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.